Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Dhabi Channel. Dan di channel ini, setiap video itu akan membahas tentang hewan. Hewannya dibahas secara detail, mulai dari sejarah, karakteristik, cara berkembang biak, sampai harga-harganya saya akan bahas secara tuntas. Jadi, tonton terus ya. Video ini saya buat untuk yang belum tahu dan untuk yang pemula. Jadi kalau yang udah senior dan yang udah tahu, silahkan di skip aja video ini, mending tonton video ayam hias yang saya bahas. Di sini saya akan membahas tentang mesin tetas atau mesin penetas telur. Sebelum saya bahas, kita harus tahu dulu bahwa mesin tetas diciptakan untuk meningkatkan produktivitas telur. Jadi, dalam siklus produksi ayam itu, ketika telur di kandang ayam menumpuk, otomatis si betina ini akan Jadi, naluri untuk mengerami telurnya itu akan muncul kalau lihat telur di kandang menumpuk. Nah, sedangkan untuk memakai mesin tetas, ketika dia bertelur, kita ambil, masukin, jadi di kandangnya itu nggak akan numpuk. Nah, kalau seperti itu, masa untuk mengerami telurnya itu akan hilang dan si betina akan bertelur terus-menerus. Dan mesin tetas ini juga diciptakan kemampuannya itu sama persis dengan cara mengerami dari ayam betina, baik dari suhu maupun kelembaban. Oke, kita bahas dulu dari luar apa saja yang ada di bagian dari mesin tetas ini. Kebetulan ini sedang kosong mesin saya, baru saja beres dibersihkan, jadi telur-telur baru belum pada masuk, biar enak juga nge-reviewnya. Kita bahas tombol apa saja yang ada di depan dari mesin tetas ini. Pertama, ini adalah roller otomatis. Jadi ini fungsinya untuk mengatur telur diputar dalam mesin secara otomatis. Contohnya di sini ada tulisan 2H 25S yang artinya 2 jam 25 detik. Jadi si telur itu akan berputar secara otomatis setiap 2 jam dan perputarannya selama 25 detik. Dan untuk mengaturnya, misalnya kalian pengen cuma sejam, setiap jam sekali berputar, apa setiap 3 jam sekali berputar, ini di sini ada tombolnya, tinggal kita atur aja. Bisa kalian pelajari sendiri di rumah cara menekan tombol ini. Misalnya untuk pemutaran setiap 1 jam sekali dan berputarnya selama 10 detik, tinggal ditulis aja di sini, tinggal ketik aja di sini 1H maksudnya 01H 10S. Jadi 1 jam berputar setiap 1 jam sekali dan berputarnya selama 10 detik, seperti itu contohnya. Lalu ini tombol powernya. Lalu ini adalah termostat digital. Termostat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah termostat manual, yang bentuknya itu kayak termometer. Lalu yang kedua adalah termostat digital, seperti yang punya saya ini, seperti ini. Ada layarnya di sini. Dia fungsinya untuk mengatur suhu dari mesin tetas ini mau seberapa panas. Lalu di suhu berapa lampunya harus mati dan di suhu berapa lampunya harus hidup. Ini saya set di 38 dia hidup, 38 derajat dia hidup, lalu di 38,5 dia akan mati. Tapi itu adalah suhu untuk ayam atau merak. Tapi kalau misalkan untuk burung itu di set di 37,3. Teman-teman kalau mau ngeset itu gampang, di sini ada tombol yang panahnya ke bawah dan yang panahnya ke atas, itu tinggal diatur aja suhunya mau berapa. Lalu di sini juga ada set dan reset. Tapi kalau misalkan merek dari termostat ini sama, ini mungkin cara pengaturannya sama, tapi kalau misalkan beda merek itu misalnya beda tombol. Lalu ini adalah
untuk teropong telur, tinggal dipencet aja, matiin lagi, lalu kita lihat dalamnya. Jadi ini adalah mesin tetes dengan kapasitas 100 butir telur. Di sebelahnya ini ada gear atau gerigi, itu berfungsi untuk memutarkan telur bagian dari ruler. Lalu di dalam ini terdapat 6 buah lampu yang terbagi dari 5 watt dan 15 watt, 5 watt untuk Chiyoda dan 15 watt untuk merek Philips. Lalu kalau kita ke dalam, di tengahnya itu ada kabel yang menjuntai ke bawah dan itu berfungsi sebagai sensor untuk mengukur seberapa panas suhu dari mesin tetes ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau memakai mesin tetes, udah nyalakan seperti ini, masukkan aja telurnya, lalu tunggu sampai sekitar 5 hari, minimal 5 hari. Setelah 5 hari, teman-teman bisa cek telurnya itu di sini di lampu untuk meneropong telur. Dan ingat, harus dalam keadaan gelap. Ketika meneropong telur itu jangan ada cahaya, harus cahaya dari lampu ini saja. Nah, kalau misalkan telurnya itu fertil atau subur, dia akan membentuk seperti sarang laba-laba. Tapi kalau misalkan kosong, dia tidak fertil, berarti tidak dibuahi oleh jantan, telurnya itu akan polos dan terang bercahaya. Yang penting dalam mesin tetes itu ada 2. Yang pertama itu suhu dan kelembaban. Kalau kelembaban, ini di bawahnya ada bak berisi air. Saya memakai 2 bak. Lalu untuk bak air ini, tolong jangan sampai dia kering. Karena kalau kering, nanti telur juga kering dan embrio ayam yang sudah ada di dalam telur itu akan mati kekeringan tentunya. Jadi fungsi dari blower ini untuk menaikkan kelembaban, dia akan menyemprotkan udara kepada bak air yang ada di bawah. Jadi si air itu akan lebih cepat menguap, jadi lama-kelamaan akan habis. Dan ingat, jangan sampai habis. Jadi setiap kosong isi. Jangan sampai ini habisnya tuh benar-benar habis sampai kering. Itu saya jamin telurnya juga pasti akan mati. Ini adalah tempat untuk ayam yang baru menetas. Jadi kalau ayam sudah menetas, teman-teman simpan di sini, dia kan pasti masih basah tuh bulunya. Tunggu sampai 24 jam setelah menetas, itu taruh di sini. Ketika sudah kering, baru angkat dan dimasukkan ke box inkubator khusus anak ayam. Dan mesin ini saya beli cukup lama, sudah 3 atau 4 tahun yang lalu, saya lupa. Ini saya beli di harga 2 juta lebih, kurang lebih segituan lah, 2 juta. Ini untuk kapasitas 100 butir. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih murah, bisa yang manual, yang belum termotor digital, dan kapasitas telurnya itu masih di 50 atau 30, itu lebih murah pastinya. Oke, mungkin semuanya udah dibahas. Segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan suka dengan video saya, silahkan di like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar. Kalau misalkan mau mensupport video saya, silahkan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.